Oke, hari ini kita bahas 23 helping verbs, kata bantu ya, atau auxiliary verb. Ada 23 dan di sini dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, SMR, was, were. Ini bentuk-bentuk dari be ya. Be itu bentuknya bisa, kalau present bisa SMR, kalau past bisa muncul sebagai was atau sebagai were. Sebetulnya ini dengan kalau yang nomor 3 itu satu kelompok ini sebetulnya. Be, been, being ini kan juga bentuk dari be. Nomor 1 dan 3 satu kelompok, terus nomor 2 dan 6 ini juga satu kelompok sebetulnya. Ini model. Can, could, shall, will, should, would, may, might, must. Kelompok 2 dan kelompok 6 ini satu kelompok. Kemudian yang nomor 4, D, do, does. Nomor 5, had, have, has. Kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama bentuk dari be. Atau ini adalah helping verb atau auxiliary verb to be, kalau saya menyebutnya gitu. Auxiliary verb to be itu kan ini namanya helping verb ya, kata bantu atau auxiliary verb. Berarti dia membantu, fungsinya untuk membantu. Sebentar. Ya, oke. Gini, saya jelaskan dulu tentang be ini ya. Jadi pertama gini dulu yang harus kita pahami. Dalam bahasa Inggris, predicate itu harus berupa verb. Verb kata kerja. Atau auxiliary verb atau helping verb tadi ya, kata bantu. Jadi selain verb atau auxiliary verb itu tidak bisa menjadi predicate. Misalnya noun, nggak bisa. Adjective, nggak bisa. Adverb, nggak bisa. Yang bisa cuma verb atau auxiliary verb gitu ya. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda bisa jadi predicate. Kata sifat bisa jadi predicate. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. Yang bahasa Indonesia contohnya gini, dalam kalimat ini, ia guru. Nah ini guru itu predicate, padahal guru kan kata benda. Tapi kalau bahasa Indonesia, kata benda bisa menjadi predicate. Kalau bahasa Inggris nggak bisa, noun menjadi predicate itu nggak bisa. Misalnya ini, he teacher, ini nggak ada dalam bahasa Inggris. Kalau ada nanti malah orang-orang takut sama teacher. He teacher, takut. Nah kan gitu. Nggak bisa, nggak ada seperti ini dalam kalimat bahasa Inggris. Karena ini tidak ada predikatnya, teacher itu kan noun, tidak bisa berfungsi sebagai predikat. Karena tidak ada predikatnya, maka diberi helping verb atau auxiliary verb to be. Dalam hal ini is ya, karena subjeknya he. Terus kalau a teacher biasanya pakai a, kalau teacher biasanya pakai a. Jadi gini. Nah, sekarang jadi sudah ada predikatnya sekarang. Nah, predikatnya yaitu is ini. Ya, kalau tadi kalau tidak pakai auxiliary verb kan nggak ada predikatnya, nggak boleh kalimat tuh nggak ada predikatnya, kan kalimat harus ada predikatnya. Contoh lain, buku-buku itu mahal. Nah, di sini mahal ini kata sifat, tapi dalam bahasa Indonesia kata sifat bisa menjadi predikat. Jadi ini predikatnya mahal. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa, the books expensive. Nah, gini kan nggak bisa, nggak ada predikatnya. Expensive itu adjektif, tidak bisa jadi predikat. Padahal kalimat kan harus ada predikatnya. Nah, maka harus diberi auxiliary verb to be, dalam hal ini are ya. The books are expensive. Nah, kalau gini kan jadi ada predikatnya. Are ini predikat. Kalau kalimat itu sudah ada verb yang berfungsi sebagai predikat, maka tidak perlu auxiliary verb to be. Contohnya gini, I live in Jogja. Nah, live itu kan verb, fungsinya sebagai predikat di sini. Jadi sudah ada predikat gini, ini sudah betul karena live ini verb berfungsi sebagai predikat, berarti sudah betul kalimatnya I live in Jogja.
Nggak perlu auxiliary verb to be, nggak perlu pakai am. I am live in Jogja. Ini malah salah. Gini ini nggak boleh ini ya, ini salah. Salah, salah. Ya, jadi kalau I am live ini nggak perlu M-nya. Live itu sudah predicate, sudah verb. Tidak perlu auxiliary verb to be, gitu ya. Kembali ke yang tadi. Jadi auxiliary verb to be itu fungsinya untuk mengisi kekosongan predicate. Salah satu fungsinya untuk mengisi kekosongan predicate. Kemudian berikutnya yang nomor 2 dan nomor 6, ini satu kelompok, itu adalah model. Model adalah bagian dari predicate. Model itu bagian dari predicate. Jadi kalau ada model, model itu kan diikuti V1 murni. Model itu diikuti V1 murni. Jadi model tidak boleh diikuti V2, tidak boleh diikuti V3, harus diikuti V1 itu pun yang murni, nggak boleh V1 ditambah S, nggak boleh. Atau V1 depannya tambah tu, nggak boleh. Atau verb nggak boleh. Jadi model itu diikuti V1 murni. Dan ini jadi predicate. Predicate itu kalau ada model itu, model adalah bagian dari predicate. Predicate lengkapnya adalah model plus V1-nya itu. Kalau ada model kan belakangnya kan ada V1-nya. Nah, model plus V1 itulah predicate. Berikutnya, sebentar, saya kasih contoh lagi biar lengkap ini ya. Model itu misalnya can, may, must, shall, will, sama bentuk lampaunya. Should, could, might. Nah, gini inilah model itu. Ini harus diikuti V1 murni. Misalnya take gini ya. Nah, ini betul kalau gini nih. Tapi kalau misalnya di GTV1 tapi pakai S, takes. Nah, ini nggak boleh. Ini salah ini. May takes, nggak ada. Kalau may take, betul. Can take, betul. Must take, betul. Tapi kalau may takes, can takes, must takes, nggak ada. Ya, berikutnya setelah takes ini ya, nggak boleh juga V1 tapi depannya pakai to seperti ini contohnya. To take gini nggak boleh. Nggak ada. Must to take. Kayak gini. Nggak. Must to take gitu nggak boleh. May to take nggak boleh. Terus pakai verb ing misalnya taking itu juga nggak boleh. Must taking nggak ada. Will taking nggak boleh. Kemudian P2 cuk ini ya nggak boleh ya. Will cuk nggak boleh. Should cuk nggak boleh. Kutub kok kutub kok jadi kutub ya. Nggak boleh juga pakai V3 chicken gini juga nggak boleh. Ya, jadi model itu harus diikuti V1 murni. Take misalnya gitu. Udah nggak boleh take, nggak boleh to take gitu. Apalagi V2, V3 nggak boleh juga. Ya, ini yang model. Oke, next. Yang nomor 3 tadi sudah. Nomor 4, did, do, does. Ini kalau dia helping verb, did, do, atau does ini kayak nggak ada artinya. Kayak nggak ada artinya gitu ya.
Misalnya dia tidak tinggal di Jakarta. She doesn't live in Jakarta. Does-nya itu kan helping verb atau auxiliary verb. Itu seperti nggak ada artinya. Dia tidak tinggal di Jakarta itu ya not itu kan artinya tidak. Atau misalnya bentuk past tense-nya she didn't. Did-nya ini ya kayak nggak ada artinya. She didn't live in Jakarta in 2019. Atau kalau kalimatnya, does she live in Jakarta? Apakah dia tinggal di Jakarta? Dasnya kira-kira artinya apakah gitu ya. Did she live in Jakarta in 2019? Ini did-nya juga artinya apakah. Ya, jadi itu sebagai helping verb saja. Tapi ada juga do, does, did itu yang berupa verb dan bisa berfungsi sebagai predikat. Gitu ya. Do, does, did itu selain dia itu berfungsi sebagai helping verb, kata bantu, bisa juga dia berfungsi sebagai verb. Kalau dia berfungsi sebagai verb artinya melakukan atau mengerjakan. Misalnya, she did her homework last night. Nah, ini artinya did-nya kan mengerjakan. Dia mengerjakan PR-nya semalam. Ini did-nya bukan auxiliary verb, tapi ini verb. Di sini did-nya berfungsi sebagai predikat. Bukan auxiliary verb, tapi verb. Jadi did yang berarti mengerjakan atau melakukan, itu berarti verb dia. Dan berfungsi sebagai predikat. Ya, gitu ya. Berikutnya yang have, has, had. Yang kelompok nomor 5, had, have, has. Ini juga bisa mempunyai fungsi dua macam. Have, has, had itu bisa berfungsi sebagai helping verb, bisa juga berfungsi sebagai verb. Kalau dia berfungsi sebagai helping verb, artinya telah. Misalnya, I have done my homework. Nah, ini have-nya auxiliary verb ini dia. Kan ini artinya telah. Aku telah mengerjakan PR. Ini helping verb atau auxiliary verb. Tapi kalau have-nya itu artinya mempunyai, berarti itu verb. Berfungsi sebagai predikat. Misalnya, I have a new car. Ini have-nya artinya mempunyai. Berarti ini bukan helping verb, tapi dia verb. Dan di sini berfungsi sebagai predikat. Gitu ya. Kalau helping verb itu dia cuma bagian dari predikat. Tapi kalau verb itu dia predikat. Demikian juga yang past tense ya, had ataupun had, atau demikian juga yang has. Jadi yang nomor 4 dan nomor 5 itu helping verb, tapi bisa juga berfungsi sebagai verb. Gitu ya. Ya, oke, next. Berikutnya adjective plus preposition. Dalam bahasa Inggris itu ada adjective yang biasanya diikuti preposition atau kata depan tertentu. Seperti ini kayak sudah pasangannya gitu ya. Misalnya comfortable in, connected in itu preposition kata depan. Di sini kata depan itu ada in, by, from, on, at. Nah, ini preposition kata depan. Kalau yang by adjektifnya amazed. Jadi amazed by, delighted by. Kalau yang from, made from, different from. Ini kayak sudah pasangannya gitu ya. Made from, different from. Nah, gitu itu tuh adjektif yang seperti berpasangan dengan preposition.
Kalau yang on ada keen on, based on. Yang at ada amazed at, angry at, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Kalau yang nggak tahu artinya, silahkan cari di Google. Ya, next. Ini masih adjective plus preposition. Cuma ini prepositionnya lebih lengkap. Ada to, ada of, ada by, about, with, lebih lengkap kalau ini. Adjektifnya juga lebih banyak. Ini contohnya lebih banyak. Ini ya silahkan dibaca sendiri. Kalau nggak tahu artinya silahkan cari di Google. Berikutnya auxiliary verb. Nah, ini yang tadi helping verb tadi. Cuma ini ada contohnya. Contoh dalam kalimat. Misalnya I'm sorry for what I have done. He is a great all-round player, dan seterusnya. Ini tadi sudah kita bahas, cuma tadi belum ada contohnya sih. Contohnya baru sedikit tadi. Selengkapnya ya ini contoh-contohnya, silahkan dibaca sendiri. Berikutnya, nah ini yang tadi juga sih. Cuma ini do atau does itu dia berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya I itu ya pakai helping verb-nya do. Kalau subjeknya he, she, it pakai does. Kalau we, you, they berarti I, you, we, they itu do. Kalau he, she, it itu does gitu ya. Ini saya kira semua sudah tahu. Cuma mungkin ada yang belum hafal. Silakan dihafalkan kalau belum hafal. Ini juga kalau have itu subjeknya I, you, we, they. Kalau has itu subjeknya he, she, it. Atau kalau subjeknya he atau she atau it itu berarti gunakan has. Kalau subjeknya I, you, we, they gunakan have. Ini juga semua sudah tahu saya kira. Tapi kalau belum hafal silakan dihafalkan. Gambar-gambar ini kan memudahkan kita untuk menghafalkan ya. Jadi silakan yang dihafalkan yang belum hafal. Kalau to be untuk present bisa muncul sebagai SMR tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, to be-nya muncul sebagai M. Kalau subjeknya he atau she atau it muncul sebagai S. Kalau be, you atau they, to be-nya muncul sebagai are. Yang belum apa silahkan dihafalkan. Berikutnya parts of speech, jenis kata. Parts of speech itu jenis kata ya. Di sini ada adjective, preposition, conjunction, interjection, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama adjective. Sebentar saya besarkan. Misalnya kecil. Nah, ini ya. Adjective itu kalau kita kata sifat. Di sini penjelasannya. An adjective describes a noun or a pronoun. Adjektif atau kata sifat itu menjelaskan noun, kata benda, atau pronoun. Pronoun itu kata ganti. It tells you what kind, how many, or which one. Jadi adjektif itu menjelaskan noun dengan cara memberitahu what kind, jenisnya, how many, jumlahnya, which one, yang mana. Contoh, examples, adjektif itu ada cold, happy, young, little, ini adjektif kata sifat. Contoh dalam kalimat, the little girl has a pink hat. Little itu adjektif, pink itu adjektif. Di sini dia menjelaskan noun. Little girl, little itu menjelaskan girl. Pink itu menjelaskan hat. Jadi kenapa di sini disebut menjelaskan? Karena gini maksudnya. Kalau cuma the girl gitu tok, nah kita nggak tahu girl-nya itu kecil apa besar. Tapi kalau the little girl itu kan jadi jelas. Gadis kecil itu, wah kan kecil berarti gadisnya. Jadi little-nya di sini menjelaskan girl. Demikian juga pink hat. Kalau cuma the little girl has a hat, cuma gitu tok kan kita nggak tahu hatnya warnanya apa. Tapi kalau has a pink hat, nah itu kita tahu oh hatnya topinya ini warnanya pink kan gitu. Jadi pink di sini menjelaskan hat atau pink itu adjektif menjelaskan hat noun gitu ya. Berikutnya preposition atau kata depan. Penjelasannya, a preposition describes a relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Jadi preposition atau kata depan itu menjelaskan hubungan antara kata benda atau kata ganti dengan kata lain dalam kalimat itu. Contoh preposition itu ada at, on, in,
across, beside itu preposition ya, kata depan. Contoh dalam kalimat, I left my keys on the table for you. On itu preposition, for juga preposition. Nah, di sini on itu kan menjelaskan hubungan antara keys dengan the table. I left my keys on the table. Berarti keys-nya itu ada di meja, di atas meja. On ini menjelaskan hubungan antara keys dan the table, kan gitu. I left my keys on the table for you. For ini menjelaskan hubungan antara you dengan I left my keys on the table. Jadi aku tinggalkan kunci di meja. Itu kan buat kamu. Nah, buatnya atau untuk itu menjelaskan hubungan, menunjukkan hubungan antara I left my keys on the table dengan you. Berikutnya conjunction, kata sambung. Penjelasannya, a conjunction joins words or sentences together. Jadi conjunction itu menghubungkan kata atau bisa juga frasa sih. Kata atau frasa atau klausa. Sentences di sini maksudnya klausa. Bisa menghubungkan kata atau frasa atau klausa. Contoh, and, yet, but, because itu conjunction. Contoh dalam kalimat, I was hot and tired. Nah, di sini and-nya menghubungkan kata hot dengan kata tired. Berarti n-nya menghubungkan dua kata. But I still finish the race. But di sini menghubungkan dua klausa, yaitu klausa I was hot and tired dengan klausa I still finish the race. Sebentar, klausa itu adalah kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predikat. Jadi I was hot and tired ini klausa, ada subjeknya I dan ada predikat was. I still finish the race ini juga klausa, ada subjek I dan predikat finish. Jadi sekali lagi klausa adalah kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predikat. Ada satu subjek dan satu predikat di dalam sebuah klausa. Berikutnya interjection. Interjection itu kan kata seru atau kata seruan. Di sini penjelasannya. An interjection is a word or phrase that expresses strong feeling or emotion. Interjection adalah kata atau frasa yang mengekspresikan perasaan yang kuat, perasaan atau emosi yang kuat. Contoh example ini ya. Wow, oh no, ouch. Ini kayak kalau wow itu artinya ya wow gitu sama. Oh no artinya oh tidak. Ouch itu kalau kita biasanya aduh gitu ya. Misalnya tangannya nggak sengaja kena paku itu kan. Kalau kita ya aduh kan gitu. Kalau mereka orang berbahasa Inggris itu ouch. Contoh dalam kalimat wow I passed my exam. Wow aku lulus. Jadi wow itu kan interjection kata seruan. Next, noun, kata benda. Penjelasannya, a noun is the name of a person, place, thing, or idea. Jadi noun itu adalah nama orang. Misalnya, Ayu Wikaning Tias. Nah, itu kan noun itu, nama orang. Bisa juga nama tempat, misalnya Solo atau Indonesia, itu noun itu. Atau nama benda, misalnya table atau chair, itu tuh noun juga. Atau idea, benda yang tidak berwujud, misalnya justice, keadilan, atau skill, keterampilan, itu noun juga. Tapi kalau skill itu ada dua, skill kiwa sama skill tengen. Jadi kok skill kiwa sama skill tengen ya, itu skill ting itu skill kiwa ya enggak lah. Di sini example contohnya ada Emily nama orang, Forest table nama benda, Joy ini idea atau abstract noun kata benda yang tidak berwujud. Next, pronoun kata ganti. Pronoun adalah kata ganti atau kata yang menggantikan noun gitu ya. Di sini penjelasannya a pronoun takes the place of a noun in a sentence. Jadi pronoun itu kata yang menggantikan noun. Nah, maka disebut kata ganti. Contoh I, you, we, it, they. Me, us. Ini cuma subjek pronoun sama objek pronoun ini. Padahal pronoun kan ada macam-macam, tidak cuma subjek dan objek. Ada juga possessive pronoun, ada juga demonstrative pronoun. Sudah kita bahas ya dulu ya.
Atau misalnya something, someone, gitu itu juga pronoun. Kan something itu sesuatu kan itu menggantikan noun. Someone berarti seseorang menggantikan orang kan noun juga. Itu juga pronoun. Berikutnya verb, kata kerja. A verb tells what action someone is doing or expresses a state of being. Jadi verb kata kerja itu menyatakan tindakan yang dilakukan orang atau mengungkapkan a state of being, keadaan. Contoh, run, nah ini kan action. Speak, think, dream, eat, live. Ini contoh-contoh verb. Berikutnya, sebentar, a state of being tadi belum ya. A state of being itu misalnya smells atau feel gitu. I feel something bad will happen, misalnya gitu. Atau I smell something, aku mencium sesuatu, mencium bau sesuatu. Ya, kayak gitu tuh, state of being. Next, adverb, keterangan. Adverb itu keterangan ya, penjelasannya. An adverb describes a verb, adjective, or another adverb. Adverb itu menjelaskan verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, atau bisa juga menjelaskan adverb yang lain. Terus, it tells how, when, where, or to what extent. Jadi adverb itu menunjukkan bagaimana, when atau kapan, atau di mana, atau seberapa. Contoh, slowly, loudly, quickly, ini adverb ya. Ini adverb of manner tepatnya. Karena adverb itu ada macam-macam, ada adverb of manner, keterangan cara. Seperti slowly, loudly, quickly, gini, ini adverb of manner. Adverb of manner biasanya dibentuk dengan adjektif ditambah akhiran li. Contoh misalnya slow itu kan adjektif. Tapi kalau ditambah dengan akhiran li jadi slowly, ya itu adverb. Loud itu adjektif, loudly adverb. Quick adjektif artinya cepat. Kalau quickly artinya dengan cepat, itu adverb. Kalau adverb of manner gini nih, mengartikannya ditambahi dengan. Contoh, I ate my lunch quickly, aku makan siang dengan cepat. Quick itu cepat, quickly dengan cepat. Kalau yang menyatakan when, di mana, itu berarti adverb of time. Contohnya yesterday, tomorrow, gitu itu adverb of time. Kalau where berarti yang menyatakan where berarti adverb of place. Misalnya in Jakarta, atau in my room, at home, kayak gitu-gitu tuh keterangan tempat. Adverb of place. Nanti kita bahas lagi jenis-jenis adverb. Sekarang itu dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini structure of all tense. Bentuk-bentuk tenses. Ini dulu sudah kita bahas ya, tenses ya. Saya ulangi lagi sedikit. Kan tenses itu yang jenis besarnya ada 3, yaitu present, past, future. Dan masing-masing jenis yang besar ini punya jenis lagi yang lebih detail. Misalnya present itu ada simple present, ada present continuous, present perfect, terus ada present perfect continuous. Yang past juga gitu. Ada past simple, past continuous, past perfect continuous. Yang future juga gitu sama. Nah, cuma di sini contoh-contohnya lebih banyak ini. Ada misalnya yang simple present itu ada P itu positif, bawahnya ada N itu negatif, terus ada I, interrogatif, tanya. Terus ada IN itu interrogatif negatif, kalimat tanya yang negatif. Semua ada contohnya gitu, silahkan dibaca sendiri, lebih banyak kalau ini contohnya. Tapi ini tensesnya cuma 12 sih, cuma ini kan 3 kali 4, 12. Kalau yang dulu kita bahas itu 16. Oh ini aja, bawahnya ini ada note, ini aja kita bahas. Tadi sudah saya sebutkan, P itu positif, N negatif, I interrogatif atau tanya, IN itu interrogatif negatif, kalimat tanya yang negatif. Sebelahnya, if a sentence consists of more than one helping verb, jika sebuah kalimat terdiri dari lebih dari satu kata bantu, the negative is formed by putting not
after the first helping verb. Bentuk negatifnya dibuat dengan cara meletakkan kata not setelah the first helping verb, setelah auxiliary verb yang pertama. Atau gini, sebenarnya tidak cuma saya ganti kalimat kata-katanya, saya ganti sedikit biar lebih mudah dipahami. Gini maksudnya. Kalau dalam sebuah kalimat itu predikatnya terdiri dari lebih dari satu kata, maka bentuk negatifnya dibuat dengan cara menambahkan not setelah kata pertama. Saya ulangi. Jika dalam sebuah kalimat predikatnya terdiri dari lebih dari satu kata, maka negatifnya tinggal menambahkan not setelah kata pertama. Nah, itu maksudnya. Contohnya misalnya ada kalimat I have been living in Jaipur since 2011. Saya ulangi. I have been living in Jaipur since 2011. Kan ini predikatnya terdiri dari 3 kata. Have been living. Nah, lebih dari satu. Berarti negatifnya tambahkan not setelah kata pertama. Berarti setelah have. I have not been living. Gitu ya maksudnya ya. Jadi untuk membentuk negatif, jika predikatnya lebih dari satu kata, maka tambahkan not setelah kata pertama. Gitu maksudnya. Ya, oke, next. Types of adverbs. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ini lengkapnya ini. Jadi adverb itu ada type-nya yang kolom paling kiri. Itu ada adverbs of frequency, keterangan keseringan. Tadi belum kita bahas ini. Keterangan keseringan itu contohnya always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often, sering, usually, biasanya gitu. Itu ini adverb of frequency ya, keterangan keseringan. Contoh dalam kalimat, she normally eats, saya besarkan. She normally eats 3 meals a day. Dia normalnya makan 3 kali sehari. I usually buy all my vegetables in the market. Saya biasanya membeli sayuran di pasar. Usually gitu. Itu kan keterangan keseringan, adverb of frequency. Bawahnya adverbs of manner. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Adverb of manner biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran. Biasanya tidak selalu. Ini ada well. Well itu adjektifnya good. Jadi adjektif good itu bentuk adverbnya adalah well, bukan goodly, tapi well. Contoh dalam kalimat, the children were playing happily. Happily berarti dengan gembira. The police dealt with the incident very efficiently, dengan efisien gitu ya, efficiently. Berikutnya adverb of time, tadi sudah kita bahas juga. Contohnya now, yesterday, soon, later, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, she'd already gone. I'm going to hang out with my friends tomorrow. Tomorrow itu adverb of time, keterangan waktu. Berikutnya adverbs of place, keterangan tempat. Contoh of, above, abroad. Contoh dalam, tadi saya sudah kasih contoh misalnya in Jakarta. Terus in my room, at home, gitu-gitu ya. Kalau inside itu sebetulnya preposition sih. Kalau inside it, nah itu baru adverb of place. Kurang lengkap ini di sini. Berikutnya adverbs of degree, ini yang menjelaskan to what extent, tadi sampai seberapa, sejauh mana. Quite itu cukup, to terlalu, entirely sangat very, sangat, extremely, luar biasa, rather, agak. Gini-gini ya, ini adverb of degree. Berikut contohnya, I'm not absolutely certain. Aku tidak terlalu yakin. He was quite agreeable. Dia cukup setuju gitulah. Berikutnya adverbs of violation, ini sama kayak adverb of manner-nya tadi. Nggak usah kita bahas, silahkan dibaca sendiri. Berikutnya types verb followed by gerund. Jadi verb itu ada yang seringkali diikuti gerund. Gerund itu bentuk verb ing maksudnya di sini. Jadi ada beberapa verb tertentu yang seringkali diikuti bentuk verb ing. Contohnya admit dalam kalimat, contoh dalam kalimat
He was embarrassed to admit making a mistake. Ya, jadi admit itu diikuti gerund verb making atau verb ing. Gerund atau bentuk verb ing. Terus ada juga advice. Advice itu juga biasanya diikuti bentuk verb ing. He advised applying at once. Dia advice itu memberi saran. Dia memberi saran, dia menyarankan langsung melamar. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh verb yang biasanya diikuti gerund atau verb ing. Yang perlu diingat gini, selain verb yang biasanya diikuti verb ing atau gerund, ada juga verb yang diikuti oleh infinitif atau to plus V1. Saya ada jadwal lengkapnya dan sudah saya share juga. Yang ini maksud saya. Dulu sudah saya share di grup WA. Nah, yang ini. List of verbs followed by gerunds or infinitive. Daftar kata kerja yang diikuti verb ing atau diikuti infinitif atau V1. 1 plus V1. Infinitifnya biasanya diawali dengan to ya. Jadi to plus V1. Nah, ini sudah saya bukakan. Lengkapnya ini list of verb ya, daftar kata kerja yang diikuti oleh gerund. Banyak sekali. Contohnya abor itu contoh dalam kalimat John avoids working. Nah, abor kan diikuti working. Knowledge diikuti synologist is working juga. Ini ada banyak sekali sih. Kalau misalnya bisa dihafalkan gitu ya bagus. Banyak sekali ini verb yang diikuti oleh verb ing. Nah, ada juga ini daftar verbs yang diikuti oleh infinitif atau to plus V1. Contoh misalnya agree. Tom agreed to help. Nah, to help kan infinitif ini, to plus V1. Ini juga ada banyak, silahkan kalau sanggup ya dihafalkan lebih bagus. Yang perlu diingat juga, ini tadi kan daftar verb yang biasanya diikuti verb ing dan daftar verb yang biasanya diikuti infinitif. Yang perlu diingat, ada verb tertentu yang bisa diikuti dua-duanya. Contoh misalnya stop. Stop itu bisa diikuti gerund atau verb ing, bisa juga diikuti infinitif atau to plus V1. Tapi artinya beda. Nah, misalnya stop talking. Ada juga stop to talk. Nah, ini dua-duanya betul, tapi artinya beda. Kalau stop talking itu artinya berhenti berbicara. Untuk kemudian melakukan aktivitas lain. Kalau stop to talk, berhenti dari sebuah aktivitas untuk kemudian untuk berbicara. Misalnya mau rapat gitu, tapi belum mulai. Nah, terus orang-orangnya ada yang ngobrol, ada yang main HP, ada yang apa gitu ya, macam-macam kegiatannya. Terus sekretarisnya mau membuka rapat, let's stop to talk. Mari kita berhenti dari aktivitas itu kalian, kemudian kita berbicara gitu. Let's stop to talk. Gitu. Kalau stop talking malah berhenti berbicara, terus misalnya terus bekerja gitu. Stop talking. Misalnya ada apa karyawan sebuah kantor pada ngobrol, ada yang main HP, macam rame gitu. Terus bosnya masuk. Nah, dia nggak seneng kan lihat karyawannya pada nggak kerja itu. Stop talking. Berhenti bicara. Maksudnya ya kerja, jangan cuma ngobrol. Stop talking. Berhenti bicara. Dua-duanya betul, stop talking maupun stop to talk, tapi artinya berbeda. Jadi selain daftar verb yang biasanya diikuti gerund, ada juga verb yang biasanya diikuti infinitif, tapi ada juga yang bisa diikuti dua-duanya. Ya, kalau ini cuma verbs followed by gerund dan cuma beberapa ini, nggak lengkap. Berikutnya, nah ini bentuk dari be, tapi past tense.
Was itu jika subjeknya I, he, she, atau it. Terus were itu jika subjeknya you, we, they. Ini juga saya kira semua sudah tahu. Tapi yang belum hafal silahkan dihafalkan. Sudah habis ini. Untuk yang dasar-dasar grammar sudah habis. Kita sudah bahas semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Saya masih bingung terkait dengan pembentukan kata benda, Pak. Jadi yang ada akhiran ion, action, terus sama manajemen kayak gitu. Kan itu masuknya pembentukan kata benda ya, Pak ya? Ya. Nah, saya masih bingung tuh kayak di bagaimana kita bisa membedakan kata benda, terus kemudian ada kata-kata yang lain seperti itu, Pak. Ya. Itu nanti akan kita bahas. Oh enggak, Deng. Di sini enggak, Deng. Ya, oke, saya jelaskan sedikit. Jadi gini. Ada beberapa kata itu yang bisa diubah menjadi kata benda. Tapi cara membentuk menjadi kata bendanya, caranya macam-macam tergantung katanya. Misalnya apa ya? Communicate itu verb. Nah, kalau ada verb seperti ini, cara mengubah menjadi noun dengan ditambah akhiran ion. Jadi communication. Communicate itu verb, kalau communication itu noun. Ada juga misalnya agree, setuju artinya. Ini kalau bentuk nanya agreement, persetujuan. Gitu ya. Jadi ada akhiran ion, ada akhiran en, ada juga akhiran misalnya ship, misalnya friend. Friend ini noun sebetulnya, tapi artinya teman. Tapi ada juga friendship. Ini artinya persahabatan, gitu kan? Ya, memang ada seperti ini. Jadi ada beberapa akhiran yang jika ditambahkan ke dalam sebuah kata, maka kata itu akan berubah menjadi noun. Sebetulnya tidak cuma noun sih, ada juga akhiran yang mengubah sebuah kata menjadi kata sifat. Ada juga akhiran yang mengubah sebuah kata menjadi verb, itu ada. Nah, seperti ini caranya gimana? Nah, caranya ya nggak ada aturannya, cuma ya dihafalkan saja. Ada misalnya produk ini ya, atau verbnya produce. Nah, produce ini kalau berubah menjadi noun, producement atau production atau production. Nah, tentunya ya production. Gini ini kan ya nggak ada aturannya sih, cuma ya dihafalkan saja. Gitu ya. Introduce, introduction. Nah, dihafalkan yang berakhiran dus-dus gitu. Biasanya terus reduce, reduction. Ini. Nah, seperti ini nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya, nggak ada aturannya, jadi cuma dihafalkan. Untuk menghafalkannya ya kalian silahkan cari daftar yang lengkap. Misalnya kalian buka Google, ketik apa ya, akhiran itu suffix. Kalian ketik suffix apa ya, suffix noun gitu, mungkin udah keluar ini. Suffix noun maksudnya suffix yang membentuk noun. Suffix to form inilah, to form noun. Akhiran yang membentuk noun. Jadi ada men, ada ship, ada ian gitu-gitu. Nanti keluar sendiri dan macamnya banyak. Nah, silahkan dihafalkan beserta artinya tentunya. Kalau agree itu setuju, kalau agreement persetujuan, gitu maksudnya. Produce itu menghasilkan, production itu ya produksi. Gitu ya.
Nggak ada rumusnya. Kalau tanya rumusnya gimana? Nggak ada. Silakan dibaca sebanyak-banyaknya dan dihafalkan baru bisa. Gitu jawaban saya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke materi. Ya, ini sudah saya share toh dulu, sudah di-download toh materinya. Sudah ya? Sudah belum? Kalau yang belum download ya silahkan download. Dulu seminggu yang lalu sudah saya share di grup WA. Oke, ini sekarang kita masuk ke materi. Kok ini langsung chapter 2 ya? Nah, gini. Saya ingatkan lagi, kalau nanti kita tes TOEIC, itu kan jumlah soalnya kan 200. Terdiri dari 100 butir soal listening, kemudian diikuti dengan 100 butir soal reading. Nah, reading itu dibagi menjadi 2, grammar dan reading comprehension. Jadi yang pertama itu listening. Kalau kita tes TOEIC itu yang kita kerjakan pertama itu bagian listening. Listening itu ada 4 part. Part 1, part 2, part 3 sampai part 4 itu listening, jumlahnya 100 butir soal. Setelah listening terus reading tapi dibagi menjadi grammar. Grammar itu part 5 dan part 6. Kemudian yang part 7 itu yang reading comprehension. Nah, kita meskipun nanti kalau tes itu yang kalian kerjakan itu listening dulu, tapi kita belajarnya dari yang grammar dulu. Karena kalau grammar kita bagus atau kalau kita sudah menguasai grammar, kan untuk listening dan reading itu akan terbantu, bisa membantu memahami apa ya listening, bisa juga membantu memahami reading kalau grammar kita bagus. Maka kita belajarnya dari grammarnya dulu. Jadi kita mulai dari chapter 2 grammar practice. Yang kita bahas di chapter 2 atau grammar practice ini adalah bagian 5 dan bagian 6 dalam soal TOEIC. Bagian 5 part 5 itu incomplete sentences, kalimat yang tidak lengkap atau kita disuruh melengkapi kalimat gitu. Kemudian part 6 text completion, kita disuruh melengkapi teks atau melengkapi paragraf. Itu yang soal TOEIC untuk yang grammar part 5 dan part 6. Tapi pembahasan grammarnya akan kita mulai dari unit 1 parts of speech. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Parts of speech. Terus nanti unit 2 tenses, unit 3 voice dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai dari unit 1 parts of speech yang ini. Unit 1 parts of speech. Parts of speech itu kan jenis kata. Tadi sudah kita bahas kan ada nouns, ada verb gitu toh. Nah, ini ada tambahan penjelasan gitulah kira-kira. Oke, kita baca dulu dari yang nouns. Pertama, nouns functions as the subject of a verb. Atau subject ini kata-katanya terlalu apa ya? Terlalu ribet, malah agak susah dipahami. Nouns function as the subject. Dalam sebuah kalimat ada noun itu yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya, your participation is expected and appreciated. Participation itu kan noun ya, artinya kan partisipasi itu noun dan di sini berfungsi sebagai subjek. Terus yang bawahnya B, nouns functions as the object. Bisa juga noun itu berfungsi sebagai objek. Objek itu ada 2, object of verb dan object of preposition. Maksudnya object of verb itu objek yang muncul setelah verb, setelah predicate. Dan object of preposition adalah objek yang muncul setelah preposition, setelah kata depan. Contoh, the conference organizers needed a proposal. Needed itu kan verb. Nah, a proposal ini object of verb. Objek yang muncul setelah verb atau setelah predicate. Berikutnya, he was very interested in the new product. In itu preposition. Kalau in the new product, kalau the new product atau produk itu noun, atau di sini tepatnya object of preposition.
objek yang muncul setelah preposition. Kan in itu preposition. Itu ya. Jadi sekali lagi, noun itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek, maksudnya object of verb atau object of preposition. Berikutnya yang ketiga, yang C, nouns function as subject complement or object complement. Kalau ini complement lah intinya. Noun itu bisa berfungsi sebagai complement atau pelengkap complement itu. Kalau subject complement itu complement yang menjelaskan subjek, kalau object complement itu complement yang menjelaskan objek. Contoh, Martha is the head of the research department. Martha itu kan subjek di sini. Nah, head itu kan complement, dia menjelaskan Martha. Yang head of the research, yang kepala itu siapa? Martha itu. Berarti di sini headnya menjelaskan Martha. Padahal di sini head itu kan complement. Nah, berarti dia adalah subject complement head. Contoh kedua, Coin called himself a failure. Failure itu noun di sini dia menjelaskan himself, yang failure yang gagal atau pecundang artinya. Pecundang itu kan himself itu, berarti di sini failure-nya menjelaskan himself, padahal himself kan objek. Berarti failure di sini adalah objek complement atau pelengkap yang menjelaskan objek. Jadi sudah ada 3. Jadi noun itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek, bisa juga berfungsi sebagai complement, pelengkap. Berikutnya yang D, nouns can be modified by determiners, adjectives, or other nouns. Nouns, kata benda, bisa dijelaskan oleh determiner atau adjektif atau oleh other noun, kata benda yang lain. Contoh, some papers, some itu determiner, papers itu noun. Berarti di sini kan some-nya menjelaskan papers. Berikutnya, a 2-hour journey, 2 hour itu adjektif. Berarti kan journey itu noun. Berarti di sini 2 hour-nya kan menjelaskan journey, berarti noun-nya dijelaskan oleh adjektif. Berikutnya evening classes. Classes itu noun, evening juga noun. Nah, ini berarti ini noun-nya menjelaskan noun yang lain. Noun yang menjelaskan noun yang lain. Ya, itu sekilas tentang noun. Berikutnya verbs. Kata kerja. Yang pertama ada intransitive verbs. Intransitive itu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kalau kita contohnya bercermin, itu kan enggak ada. Tapi kalau memukul, ya itu transitif. Memukul meja. Tapi kalau bercermin itu ya udah bercermin titik. Atau berlari itu juga intransitif. Intransitif sekali lagi tidak kata kerja yang intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, makanya dia are followed by bisa diikuti oleh complement lengkap, oleh adverb keterangan, atau oleh prepositional phrase. Prepositional phrase itu frasa yang diawali dengan preposition, frasa yang diawali dengan kata depan gitulah. Misalnya in Jakarta atau in my room itu prepositional phrase. At home itu prepositional phrase ya, frasa yang diawali dengan preposition. Contoh dalam kalimat, Mr. Gray became chairman. Became itu intransitive verb. Chairman itu complement. Berarti intransitive verb bisa diikuti complement. Berikutnya, equatorial countries stay hot all year round. Stay itu Stay itu intransitive verb, hot itu adjektif. Jadi intransitive verb bisa juga diikuti adjektif. Berikutnya, electronic transfers of money happen instantaneously. Instantaneously ini adverb. Happen itu intransitif. Jadi intransitive verb bisa diikuti oleh adverb. Berikutnya, he works for the government. Works itu kan intransitive verb. Dia bekerja, kan tidak memerlukan objek. Tapi bisa diikuti prepositional phrase. Contoh, for the government. He works for the government. Dia bekerja untuk pemerintah. For the government ini adalah prepositional phrase, frasa yang diawali dengan preposition. For itu kan preposition. Berikutnya
transitive verbs. Nah, kalau tadi intransitive verb itu kata kerja yang tidak memerlukan objek, kalau transitive verb berarti kata kerja yang memerlukan objek. Makanya are followed by an object. Biasanya diikuti objek. Contoh, Tim wrote the report. Tim menulis laporan. Nah, wrote ini kan transitive verb. Kata kerja yang memerlukan objek. Berikutnya model. Ini tadi sudah kita bahas. Model verbs are followed by the bare infinitive. Model itu diikuti V1 murni, tadi sudah kita bahas. Contoh, we will see you tomorrow. Will itu model, see itu bare infinitive atau V1 murni, tadi sudah kita bahas. Berikutnya auxiliary verb. Nah, ini juga sudah kita bahas. Tapi ini cuma dua aja sih. Auxiliary verb be dan have. Nah, auxiliary be itu are followed by past participle. Past participle itu V3 in the passive mood. Intinya gini, be itu kalau diikuti V3 maka dia berarti pasif. Atau kalimat pasif itu predikatnya pasti terdiri dari be plus V3 plus verb 3. Atau be kalau diikuti V3 berarti itu pasif. Nah, gitulah, cuma dibalik-balik aja. Kalau kalimat pasif predikatnya pasti terdiri dari be plus verb 3. Nah, ini ya. Atau kalau kalimat predikatnya be plus verb 3 berarti itu pasif. Gitu kalau tadi. Kalau di penjelasan sini tadi. Berikutnya atau have and the present or past participle or past perfect tenses. Jadi kalau auxiliary verb have diikuti V3 ini gini. Kalau be itu diikuti V3 berarti pasif. Tapi kalau have diikuti V3 berarti perfect. Bisa present perfect, bisa past perfect. Gitu ya. Nah, cuma kalau past perfect ya have-nya muncul sebagai has, bukan have. Sorry, have-nya muncul sebagai had, bukan. Contoh misalnya she had dan her homework last night. Tadi malam dia sudah mengerjakan PR-nya. Mengerjakannya kapan? Ya mungkin kemarin siang, ini dulu sudah kita bahas ketika kita bahas tenses. Nah, di sini had itu kan auxiliary verb ya. Terus diikuti dengan V3 done. Nah, berarti ini perfect. Tepatnya past perfect sudah kita bahas dulu. Gitu ya. Makanya ketika kita bahas ini harusnya sudah paham karena dulu sudah kita bahas dasar-dasar grammar. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Contoh, the report was written. Ya. Laporan itu was written. Was written berarti kan was itu bentuk dari be, written itu ketiga, berarti pasif. Laporan itu ditulis, ya gitu ya jadinya. Ditulis oleh Miss Nona Jones dari marketing. Was written, sekali lagi ini pasif. Was itu bentuk dari be, written itu ketiga. Bawahnya the client has decided. Nah, kalau ini perfect, has itu bentuk dari have, decided di sini V3, berarti present perfect. The client has decided, client itu telah memutuskan gitu ya. Berikutnya imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Imperatives are formed with the plain form of the verb plus object. Imperatif, kalimat perintah, dibentuk dengan plain form of verb atau V1 gitulah. V1 murni ditambah objek atau komplement. They do not usually have a subject. Biasanya nggak ada subjeknya. Kalimat perintah itu langsung verb tanpa subjek. Terus negative imperatives add do not. Kalau
kalimat perintah negatif atau kalimat larangan gitu ya. Perintah tapi negatif maksudnya larangan. Kalau kalimat larangan itu diakhiri dengan do not atau don't. Contoh, contact me, hubungi saya if you need information. Kalau kamu butuh informasi. Ini kan kalimat perintah. Diakhiri dengan contact, ini berarti V1 murni. Ditambah me objek. Do not leave that book. Nah, ini kalimat larangan. Kalau kalimat larangan diawali dengan do not atau don't. Do not leave that book. Jangan tinggalkan buku itu di meja saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, ada ampeng-ampeng semua ya. Ampeng itu dengerin atau ngerjain yang lain? Dengerin enggak kalian? Dengerin penjelasan saya enggak? Dengerin, Pak. Oh, cuma satu yang dengerin, yang lainnya. Ya udah nggak apa-apa, saya ngajar buat satu orang. Yang dengerin aja, yang mau dengerin yang saya ajar. Oke, berikutnya untuk pronouns nanti akan kita bahas di unit 10, adjectives and adverbs kita bahas di unit 9, conjunction and prepositions kita bahas di unit 8 selengkapnya. Tapi kan sebelum ini kan kita sudah bahas pronoun, sudah conjunction, preposition. Bahkan yang bawahnya interjection ini juga sudah kita bahas tadi. Interjection tadi kan kata seru. Interjections are words added to convey emotion, ya toh. Kata interjection adalah kata yang digunakan untuk menyatakan emosi, mengungkapkan emosi. They are usually used in informal speech. Biasanya digunakan dalam percakapan informal, tidak resmi. Contoh, oh no, oh no itu interjection. Oh no, the photocopier is out of ink. Oh tidak, mesin fotokopinya tintanya habis. Mesin fotokopi tintanya habis. Ini kok nggak kayak tintaku ya? Kalau tintaku padamu itu nggak akan ada habisnya. Tintaku padamu. Ya, itu untuk part of speech sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan masih ada waktu sekitar 20 menit. Sekarang kita latihan ya. Tapi yang ini exercise yang ini kita lewati aja. Kita ke latihan yang kayak di TOEIC yang ini. Part 5 incomplete sentences. Tadi sudah saya sampaikan. Incomplete sentences berarti kita disuruh melengkapi kalimat. Ada satu kalimat yang ada yang dibuang, kata atau frasa yang dibuang, kita disuruh melengkapi kalimat itu dengan pilihan jawaban yang ada. Oke, ini nomor 1 kita kerjakan bareng-bareng. Number 1. The critic complained that the movie was full of apa ini? And was unwatchable. Full of apa? A, B, C, or D jawabannya? D, Pak. D itu yang violence apa yang more violent? Nggak jelas ya. Violence. Violence, oh violence yang B. Artinya apa violence ini yang B? Yang B, kekerasan ya. Ya ini betul yang B violence ya, karena titiknya ini isinya harus noun. The critic complained that the movie was full of, film itu penuh dengan kekerasan. Nah, gitu ya. Ini full of itu harus noun di sini. Kalau yang E violent yang A, nah itu kan adjektif salah. Yang C violently itu kan adverb salah juga. Betul yang B violence, yang D itu juga adjektif salah. Betul yang B. Next number 2. The stocks have done well since I bought them and have nearly doubled. Apa ini jawabannya? The stocks have done well. Apa ini? Astonishment, astonished, astonishing, atau astonishingly? A, B, C, or D? Sulit Pak ini? Saya jelaskan kalau sulit. Ini gini, the stocks have done well. Well itu kan adverb.
titik-titik well. Ini berarti titiknya ini menjelaskan well. Menjelaskan adverb itu bisa dengan menjelaskan adverb. Menjelaskan adverb itu menjelaskan adverb itu biasanya menjelaskan verb. Kalau adjektif menjelaskan noun. Kalau yang menjelaskan adverb, berarti adverb di sini. Kan adverb itu bisa dijelaskan oleh adverb itu bisa menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, atau menjelaskan adverb yang lain. Saya ulangi. Adverb itu bisa, tadi sudah kita bahas sih, ini cuma mengulanginya saja. Adverb itu fungsinya bisa dia menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif, bisa juga menjelaskan adverb yang lain. Adverb menjelaskan adverb itu bisa. Kalau adjektif itu selain berfungsi menjelaskan adverb, dia juga bisa menjelaskan noun, gitu ya. Atau noun itu juga bisa menjelaskan noun yang lain. Adverb bisa juga menjelaskan adverb yang lain. Ini kan yang titik well, berarti titiknya ini menjelaskan well, padahal well itu adverb. Berarti menjelaskannya harus dengan apa? Harus dengan adverb. Berarti ABCD itu yang betul yang adverb. Berarti yang mana? Yang ABCD itu yang adverb, yang mana loh? ABCD mana yang adverb? Yang di, Pak. D. Yang di astonishingly. Adverb itu kan biasanya berakhiran dengan li. Tadi sudah saya bilang, adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Ya, berarti yang di astonishingly ini jawabannya yang betul. Oke, next, number 3. I take my new position very much because it gives me lots of independence. Kalau ini apa? Nomor 3. I like. Like. Ya, betul. Kalau ini gampang ini. I like my new position. Aku suka posisi baruku. Aku sangat menyukai posisi baruku karena memberiku banyak kebebasan. Ini gampang ini ya. Pesan saya gini, nanti kalau misalnya kalian mengerjakan tes trik beneran, kalau ada soal yang gampang gini, nggak boleh salah loh ya. Gampang soalnya. Kalau pas soalnya sulit, ya salah itu wajar karena sulit. Tapi kan kalau gampang gini harus betul, nggak boleh salah. Gini maksud saya. Soal TOEIC itu tidak semuanya sulit. Memang ada sih yang sulit, tapi kan ada juga yang gampang. Nah, kalau pas kalian mengerjakan yang gampang itu, pesan saya ya, nggak boleh salah, harus betul. Lumayan kalau beberapa soal yang, semua soal yang gampang itu kalian kerjakan dengan betul. Terus untuk soal-soal yang sulit mungkin ada yang salah, ada yang betul, nggak boleh juga salah semua, kan harus ada yang betul. Meskipun cuma sedikit, itu harus ada yang betul juga. Nah, itu sudah, nilainya udah lumayan kalau begitu. Jadi, semua soal yang gampang itu kita mengerjakannya betul, terus untuk soal-soal yang sulit, ada yang betul, ada yang salah. Nah, itu kan udah lumayan. Kalau bisa gitu. Gitu ya, jadi kalau soalnya gampang kayak nomor 3 gini nih, nggak boleh salah, harus betul. Oke, next, number 4. We received good data from the consultant we hired. Apa ini jawabnya? We received good data from the consultant we hired. Ini masalah. Mungkin ya, Pak. Apa Saran. Advice. Advice yang C atau yang D? Yang C, saran. Kalau advice yang D artinya apa? Ini kurang tahu, Pak. Ini hampir sama, cuma beda satu huruf ya. Kalau yang C itu advice-nya pakai C, kalau yang advice-nya pakai S. Bedanya apa? Kurang tahu saya, Pak. Menasihati, Pak. Yang menasihati yang mana? Pakai S. Yang pakai S artinya menasihati. Ya, betul. Lengkapnya gini. Nah, advice yang pakai C, ini noun. Artinya saran atau nasihat. Tapi kalau advice-nya pakai S, ini verb. Itu bedanya.
Artinya ya menyarankan atau menasihati. Nah, ini betul. Itu ya bedanya ya. Yang pakai C itu noun, yang pakai S itu verb. Jadi kalau ini nomor 4 ini berarti jawabannya betul yang C, saran gitu ya. We receive good advice from the consultant. Kami menerima saran yang baik dari konsultan yang kami sewa. Itu ya, yang kami pekerjakan bulan lalu. Ya, betul yang C, advice. Next, number 5. Sekarang. Ini. There is an increasing rate in our product since the new publicity campaign. Apa ya kalau ini jawabnya? Interest, interested, interesting, atau interestingly? A, B, C, or D? Apa ini nomor 5? There is an increasing titik-titik in our product. Ini kan an itu artinya sebuah kira-kira itu ya. Sebuah increasing titik, sebuah titik yang meningkat gitu kalau kita artinya mengartikannya. An increasing titik berarti sebuah titik-titik yang meningkat. Berarti titiknya ini harus noun ini isinya. Kan sebuah toh. Sebuah apa yang meningkat? Apakah sebuah interest, sebuah interested, sebuah interesting, atau sebuah interesting? Yang noun yang mana nih A, B, C, D ini? Yang kata benda yang mana? A, B, C, or D yang noun? A, Pak. Yang A, interest itu ya. Kalau interested yang B itu adjektif. Interesting yang C itu juga adjektif. Kalau yang D, interestingly ini adverb. Nah, betul yang A, interest ini noun. Nah, artinya apa? Minat gitu ya. Daya tarik atau minat. Minat lah lebih tepat. There is an increasing interest in our product. Ada apa? Minat yang meningkat terhadap produk kita sejak the new publicity campaign, sejak iklan yang baru gitulah. New publicity campaign kira-kira iklan yang baru atau promosi yang baru. Oke, sekarang nomor 5, kok nomor 5? Nomor 6 sampai nomor 15 ini. Silakan dikerjakan dulu untuk latihan. Terus nanti kita bahas. Nomor 5 nomor 6, sorry. Nomor 5 sudah kita bahas. Nomor 6 sampai nomor 15 ya. Silakan dikerjakan dulu, saya kasih waktu berapa ya? Ini berarti nomor 6 sampai 15, 10 nomor ya, 10 menit lah. Saya kasih waktu 10 menit, terus nanti kita bahas. Silakan dikerjakan dulu. Silakan buka materi kalian yang sudah kalian download. Ini saya tutup. Sebelum kita bahas yang tadi, saya ingin sampaikan sedikit. Kelas ini namanya kelas B18 ya. Kalian harus ingat ini, harus dihafalkan. Kelas ini tuh kelas B18. Terus kalau kalian ngecat saya, kalian sebutkan nama kalian sama kelasnya ini B18. Nggak perlu nyebutin NIM atau prodinya kalau nggak saya minta. Cukup nama tapi sama kelasnya juga. Kalau nama sama prodi atau sama NIM gitu ya saya bingung. Nggak jelas bagi saya. Karena kalian kan di UPT ini sudah dikelompokkan kelas-kelasnya. Kelas ini B18 dihafalkan, terus setiap kali kalian ngecat saya, sebutkan nama dan kelasnya dulu, biar saya paham. Itu ya, kalau nggak disebutkan, saya kan ngajarnya nggak cuma kelas ini. Kelas saya kan ada beberapa, jadi kalau kalian nggak sebutkan nama kelasnya, saya bingung. Oke gitu ya, itu diingat. Kemudian, ini waktunya tinggal sedikit, tanggung yang tadi mau kita bahas. Tadi kalian sudah mengerjakan nomor 5 sampai nomor 15 ya. Tinggal 2 menit ini waktunya, itu kita bahas minggu depan saja, tapi saya tambahi.
saya tambahi yang part 6 completing text. Yang part 6 ya. Part 6 itu ada 6 nomor, ada 2 teks, nomor 1, 2, 3, terus teks yang berikutnya nomor 4, 5, 6. Itu juga kalian kerjakan. Intinya sampai unit 1 habis. Jadi yang kalian kerjakan nomor 6 sampai nomor 15 untuk yang part 5 tadi. Kalau belum selesai diselesaikan dulu, kemudian dilanjutkan yang part 6 yang nomor 1 sampai 6. Itu kita bahas minggu depan. Gitu ya. Untuk hari ini ya, waktunya tinggal dikit, ini tanggung kalau mau kita bahas. Oke, untuk hari ini sudah cukup. Kita ketemu lagi minggu depan.